Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Penguasa Istana Naga Langit bab 4323 sampai bab 4325. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Tuan Chen sangat hebat. Ji-yun berteriak kegirangan saat melihat Chen Ping menang. Kepala Istana Broadcourt Palace dan yang lainnya juga ikut gembira. Mereka hanya khawatir pada Chen Ping, tetapi sekarang mereka tak perlu khawatir lagi. Tuan Chen hebat sekali. Tuan Chen menang. Shen Jizi tidak dapat mengungkapkan betapa gembiranya dia, melambaikan bendera dan berteriak, dia akan memenangkan banyak uang kali ini. Tepat saat Shen Jizi berteriak, Ketua Liu menatapnya dengan dingin, langsung mengejutkan Shen Jizi dan menutup mulutnya. Master Pavilion kian menjentikan tangannya ke arah sudut ring, dan formasi di sekitar ring langsung menghilang. Tepat pada saat formasi itu menghilang, Kepala Liu melompat maju dan menyerang ke arah Chen Ping. Kerumunan keluarga Mu dan Tan Rongkun juga mengikuti ke atas ring. Melihat hal itu, Kepala Istana Guanghan pun bergegas membawa banyak gadis suci Istana Guanghan untuk berkerumun juga. Alasan mengapa dia membawa begitu banyak orang ke sini adalah untuk mencegah keluarga Mu melompati tembok dan menindas sedikit orang dengan banyak orang. Chen Ping menghadapi manajer umum Liu yang menyerangnya. Tangannya mengepal erat saat dia menghantamkan tinjunya dengan keras. 10.000 cahaya keemasan bersemi dari tinju Chen Ping, dan kekuatan yang mengerikan itu menyebabkan banyak kultivator di sekitarnya terlempar mundur. Tanpa penghalang formasi, kekuatan pukulan Chen Ping bisa lebih dirasakan oleh orang banyak. Kepala pelayan Liu juga mengerutkan kening saat dia mengayunkan telapak tangannya di depan dadanya, menangkis pukulan Chen Ping. Kepala pelayan Liu, sebelum pertandingan dikatakan bahwa pertarungan hidup dan mati adalah keputusan surga. Bagaimana Anda bisa mengharapkan balasan? Master Pavilion Qian juga berjalan ke atas ring dan bertanya kepada kepala pelayan Liu dengan sedikit kerutan di alisnya. Setelah membunuh putra keluarga kita, Chen Ping ini harus mati. Kalau tidak, bagaimana aku akan menjelaskannya kepada kepala keluarga? Kepala pelayan Liu berkata dengan aura pembunuh di matanya. Sekarang Mu King ini adalah putra tunggal keluarga Mu, dan sekarang dia telah dibunuh oleh Chen Ping. Kepala pelayan Liu tidak tahu bagaimana dia akan menjelaskan dirinya kepada kepala keluarga Mu. Jika Chen Ping tidak tertinggal, saat kepala keluarga Mu keluar gerbang, kepala pelayan Liu pasti akan dihukum. Kepala pelayan Liu, jika kau ingin menindas beberapa orang dengan banyak orang, aku dari Istana Guanghan tidak takut padamu. Apakah kau pikir semua gadis suci Istana Guanghan ini adalah vegetarian? Kepala Istana Guanghan dengan pedang es di tangannya juga berkata dengan aura pembunuh. Istana Guanghan Mu tidak ada apa-apanya. Kalau kau berani menghalangi, aku akan menghancurkan Istana Guanghan Mu juga. Kepala Liu sama sekali tidak menaruh perhatian pada Istana Guanghan. Baiklah, kalau begitu mari kita coba. Setelah kepala istana dingin luas selesai berbicara, para gadis suci di bawah komandonya semua menyalakan senjata mereka, dan tubuh mereka bahkan memancarkan aura sedingin es. Tuan-tuan, jangan impulsif. Jika kalian melawan, seluruh kota South End akan menderita bersama kalian. Belum lagi terakhir kali kalian adu kekuatan, bahkan Tuan Domain Master muncul dan memperingatkan kalian. Kalau kali ini kalian adu kekuatan dalam skala besar dan membuat Tuan Domain Master kesal, kalian akan tahu akibatnya. Pada saat itu, Istana Guanghan dan keluarga Mu, aku khawatir tidak akan ada satupun yang selamat. Jika Tuan Domain Master ingin memusnahkan kedua keluarga kalian,
itu bukan masalah melambaikan tangannya. Master Pavilion Qian tahu bahwa dia adalah orang yang tidak banyak bicara, jadi dia memindahkan penguasa domain keluar. Masalah kemunculan penguasa domain mungkin tidak diketahui orang lain, tetapi sebagai Master Pavilion dari Subpavilion Pavilion Wantong, Master Pavilion Qian masih sangat jelas tentang hal itu. Benar saja, begitu kata-kata Master Pavilion Qian selesai diucapkan, baik Master Istana Guanghan maupun Ketua Liu semuanya menoleh ke arahnya. Aura pembunuh di keduanya juga semakin menegang. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang berani membuat marah penguasa domain. Dia bukan hanya mencari kematian, dia juga harus dimusnahkan. Setelah ragu sejenak, kepala pelayan Liu mengumpulkan auranya dan menatap Chen Ping dengan dingin sambil berkata, "Enak, kau cari kebahagiaanmu sendiri. Saat pemimpin keluarga kita muncul dari gerbang, dia pasti akan menjadikanmu mati dengan mengerikan." Setelah berkata demikian, kepala Liu pergi membawa mayat Mu King. Dia tidak berani mengganggu Tuan Domain. Jika dia benar-benar mengganggu Tuan Domain, keluarga Mu akan benar-benar tamat. Itu bukan sesuatu yang bisa diselesaikan hanya dengan satu Mu King yang mati. Kepala pelayan Liu pergi, tidak memperhatikan Tan Rongkun. Dan Tan Rongkun menatap Chen Ping, lalu berbalik dan memimpin orang-orang untuk pergi. Mengenai masalah meminta keluarga Mu membantu mengirim beberapa kultivator, Tan Rongkun tidak akan menyebutkannya. Mu King sudah mati. Keluarga Mu yang mengikuti sekte darah dan tulang mereka tidak akan banyak membantu. Melihat mereka semua telah pergi, kepala istana Broadcourt Palace pun menghela napas lega. Kalau tadi mereka benar-benar bertarung, mereka takut akan menderita kekalahan. Tuan Pavilion Qian, terima kasih banyak. Chen Ping mengikuti Master Pavilion Qian dan mengucapkan terima kasih padanya. Kalau saja Master Pavilion Qian tidak turun tangan, kemungkinan besar akan terjadi pertarungan sekarang. Tuan Chen, apa yang Anda ucapkan terima kasih kepada saya? Andalah yang memiliki kemampuan, tetapi sebaiknya Anda segera meninggalkan kota South End. Jika Anda menunggu kepala keluarga Mu keluar, saya khawatir Anda akan mendapat masalah. Kata Master Pavilion Qian kepada Chen Ping. Saya mengerti. Chen Ping mengangguk. Tentu saja dia tidak akan dengan bodohnya menunggu di sini hingga kepala keluarga Mu keluar dari gerbang dan mendapati dirinya dalam masalah. Dia masih harus bergegas kembali ke sekte setan jiwa dan kemudian mengikuti Patriark Jiang untuk menemukan di mana sekte darah dan tulang itu berada. Jika dia dapat mengumpulkan cukup banyak tulang Raja Iblis Awan Merah, saat Raja Iblis Awan Merah memulihkan tubuh fisiknya, Chen Ping akan dapat mengandalkan Raja Iblis Awan Merah dan menjadi tak terkalahkan di alam surgawi. Tuan Chen, kemana Anda akan pergi selanjutnya? Saya bisa mengantar Anda. Kepala istana dari Istana Guanghan bertanya. Chen Ping mengikuti kepala istana Broadcourt Palace dalam rencana perjalanannya, dan setelah mendengar bahwa Chen Ping akan pergi ke sekte jiwa iblis dan kemudian ke sekte darah dan tulang, kepala istana Broadcourt Palace memutuskan untuk membawa puluhan gadis suci bersamanya. Chen Ping tidak menolak. Lagi pula, seberapa kuat kakak laki-laki senior pertama dan kedua dari leluhur Jiang itu, Chen Ping belum mengetahuinya. Makin banyak orang, makin kuat. Setelah mengikuti Master Pavilion Qian untuk mengucapkan selamat tinggal, Chen Ping memimpin Master Istana Broadcourt dan yang lainnya menuju balon udara di alun-alun, bersiap meninggalkan kota South End. Tuan Chen, tepat saat Chen Ping hendak menaiki balon udara untuk pergi, seseorang tiba-tiba memanggilnya. Chen Ping meliriknya dan mendapati bahwa itu sebenarnya Shen Jizi. Hanya melihat Shen Jizi terengah-engah dan berlari mendekat, dia berkata kepada Chen Ping, Tuan Chen,
Anda bertaruh pada diri sendiri untuk menang. Mengapa Anda tidak pergi dan menukarkan koin roh juga? Saya sudah menukarnya dan menang cukup banyak. Setelah berkata demikian, Shen Jizi menepuk-nepuk kantong uangnya yang menggembung sebelum mengeluarkan selusin kain roh emas ungu dan melemparkannya kepada Chen Ping. Ini yang ku kembalikan kepadamu, berkatmu aku memenangkan begitu banyak uang. Melihat Shen Jizi dengan cara seperti itu, Chen Ping tersenyum dan berkata, Paviliun Wantong memiliki beberapa paviliun di mana-mana, saya dapat menukarnya di tempat lain, itu akan baik-baik saja. Adapun kamu bisa memenangkan uang itu karena matamu sendiri yang jeli. Kamu seharusnya memang memenangkan uang ini. Shen Jizi tersenyum canggung. Jika dia tidak mengikuti Chen Ping selama beberapa saat dan mengetahui kekuatan Chen Ping, tidak mungkin Shen Jizi akan bertaruh pada Chen Ping. Setelah mengikuti Shen Jizi dan mengobrol sebentar, Chen Ping kemudian meminta Jiyun untuk menyalakan balon udara untuk memulai perjalanan menuju sekte jiwa iblis. Kepala istana Guanghan dan para gadis suci itu hampir tidak pernah bepergian dengan pesawat terbang sebelumnya. Jadi mereka semua sangat penasaran dan masing-masing dari mereka terus melihat-lihat balon udara itu. Melalui jendela, mereka dapat melihat pemandangan luar dan terdapat ruangan untuk beristirahat, tidur, dan bersantai. Tidak perlu pula membuang sedikit pun energi spiritual, itu sungguh menyegarkan. Tidak heran Paviliun Wantong begitu kuat secara finansial, dan semua kekuatan lokal tidak berani mengganggunya, jadi sangat nyaman untuk duduk di dalam balon udara. Paviliun Wantong ini memiliki cukup banyak balon udara. Banyak kultivator dapat menaiki pesawat udara Paviliun Wantong. Sekali duduk, dapat banyak uang. Sekarang kita tidak perlu mengeluarkan uang, kita juga bisa duduk di pesawat, sungguh hebat, Elan Yinging berkata dengan sangat terkejut. Balon udara ini memang cukup nyaman. Kepala istana Guanghan juga berkata dengan sedikit terkejut. Balon udara jenis ini, keluarga Jiyun punya cukup banyak. Keluarganya juga menghasilkan uang dengan menggunakan balon udara untuk menarik penumpang. Chen Ping berkata sambil tersenyum tipis. Ketika mendengar bahwa keluarga Jiyun memiliki cukup banyak balon udara, semua gadis suci menatap Jiyun dengan kaget. Kalau bukan karena peraturan istana Guanghan, diperkirakan banyak gadis suci yang ingin berpihak pada Jiyun. Generasi kedua yang kaya raya macam ini tidak mungkin sering terlihat. Setelah tiba di sekte jiwa iblis, Chen Ping memperkenalkan kepala istana dingin luas kepada Patriark Jiang. Setelah beberapa hari pemulihan, Patriark Jiang dan murid-murid sekte setan jiwa tidak lagi dalam masalah serius berkat pil Chen Ping. Chen Ping dan yang lainnya tidak tinggal terlalu lama di sekte jiwa iblis. Sebaliknya, mereka meminta Patriark Jiang memimpin mereka dan mulai mencari tempat tinggal sekte darah dan tulang. Lagi pula, Patriark Jiang berada di sekte yang sama dengan mereka. Tidak peduli apakah itu aura di tubuh mereka atau beberapa kebiasaan mereka, Patriark Jiang memahami semuanya. Jadi untuk menemukan tempat tinggal sekte darah dan tulang bukanlah hal yang sulit untuk dilakukan, itu hanya masalah waktu. Sementara Chen Ping memimpin kerumunan untuk mencari tempat tinggal sekte tulang darah. Saat ini di dalam sekte tulang darah, Tan Rongkun telah mengumpulkan semua pengikutnya. Tubuh fisik di Chongjing juga telah dipulihkan, dan mereka semua duduk di aula utama. Kali ini, Tan Rongkun tidak dapat membawa kembali satupun pembudidaya, yang mengakibatkan sumber daya di sekte darah dan tulang mulai benar-benar berkurang. Kita harus tahu bahwa orang-orang ini semua mengandalkan menghisap darah manusia dan menggerogoti tulang manusia untuk berkultivasi. Kakak senior kedua, saat kau pergi kali ini, bukankah kau ingin membawa kembali beberapa kultivator? Kenapa kau kembali sendirian? Di Chongjing bertanya.
Ai, jangan sebut-sebut lagi. MU King terbunuh oleh pedang di atas ring. Bagaimana mungkin aku masih mengikuti keluarga MU dan membuka mulutku untuk meminta kultivator? Sepertinya kita hanya bisa mengandalkan diri kita sendiri di masa depan. Tetapi ketika kakak tertua berhasil menerobos, itu akan mudah bagi kita di masa depan. Tan Rongkun berkata, "Apa? Ditebas dalam hitungan detik? Seberapa kuatkah orang yang mengikuti pertandingan MU King? Bagaimana mungkin bisa mengalahkan seorang kultivator tingkat pertama alam Mahayana?" Wajah Di Chongjing dipenuhi rasa tidak percaya. Tingkat ketujuh alam pengangkutan, dia adalah Chen Ping yang sedang dikejar oleh aliansi penyegel iblis. Orang ini benar-benar aneh. Dia jelas berada di tingkat ketujuh alam pengangkutan, tetapi ledakan kekuatannya sangat tinggi. Orang ini bukan hanya memiliki kekuatan yang besar, dia juga telah memadatkan tubuh Dharma. Itu adalah tubuh Dharma asli, sungguh aneh. Tan Rongkun masih merasakan debaran ketidakpercayaan ketika dia mengingat pertarungan Chen Ping mengikuti MU King. Tingkat ketujuh alam transisi, pedang kedua MU King dikalahkan. Di Chongjing mengerutkan kening, dia juga teringat Chen Ping yang bertarung bersamanya ketika dia berada di sekte iblis jiwa. Hanya saja dia belum melihat Chen Ping dan tidak mengenalinya, dan tidak tahu identitas Chen Ping. Akan tetapi, mereka semua berada di alam transisi tingkat ketujuh, dan di seluruh alam surgawi, saya khawatir tidak sedikit orang di alam transisi tingkat ketujuh yang mampu memenggal kepala seorang praktisi tingkat pertama di alam Mahayana. Kakak kedua, katakan padaku seperti apa rupa Chen Ping itu. Dia pasti pemuda yang kutemui di sekte jiwa iblis, kan? Dia juga berada di peringkat ketujuh alam transisi, tapi aku sama sekali tidak sebanding dengannya, dan pada akhirnya, bahkan tubuh fisikku pun hancur. Di Chongjing bertanya. Melihat ini, Tan Rongkun buru-buru memberikan penjelasan rinci tentang penampilan Chen Ping, dan begitu Di Chongjing mendengarnya, dia langsung membelalakan matanya dan berkata, tidak buruk, itu dia. Jadi orang ini adalah Chen Ping. Aku dikalahkan oleh orang ini." Tidak heran dia bisa mengalahkan MU King dalam sedetik dengan satu pedang saja. Secara emosional dia punya banyak rahasia. Di Chongjing mengerutkan kening, matanya dipenuhi amarah. Sial, di situ anak ini yang telah merusak barang-barang. Saat kita punya kesempatan bertemu dengannya, kita harus membunuhnya. Saat ini, kita perlu berkultivasi sesegera mungkin untuk meningkatkan kekuatan kita. Ada juga fakta bahwa sumber daya kultivasi yang diberikan kepada kakak tertua tidak boleh terputus saat ini. Setelah Tan Rongkun selesai berbicara, dia menoleh untuk melihat murid-murid sekte darah dan tulang di samping dan berkata, berapa banyak kultivator lain yang kita kurung sekarang? Apakah cukup bagi kakak senior tertua untuk berkultivasi? Kembali ke perkataan paman kedua, kita hanya memiliki sekitar selusin kultivator yang tersisa sekarang, dan banyak dari mereka berada di alam harmonisasi. Hanya ada beberapa kultivator alam transisi, dan mereka semua berada di tingkat kedua atau ketiga. Kekuatan mereka terlalu rendah, jadi saya khawatir kita tidak akan dapat mendukung mereka lama-lama. Murid itu berkata dengan jujur. Mendengar ini, Tan Rongkun mengerutkan kening dan berkata, pergi dan bawa kepadaku untuk dilihat. Tak lama kemudian, rombongan Tan Rongkun berjalan menuju bagian belakang aula utama sekte darah dan tulang. Bersambung.